Oke, Assalamualaikum dan Sanak Minang, orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, dan Sanak dan TV pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya. Sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu, beliau sudah hadir di samping saya. Bang Wahyu Hidayat, betul sekali Bang ya? Iya Bang, halo. Halo juga, ini kabar Abang sih. Ini saya panggil apa ini? Bang Wahyu? Wahyu aja. Wahyu aja ya? Wahyu aja. Kayaknya masih muda belia nih ya? Masih kecil. Ini kalau saya terkaum kelahiran 90-an ya? Wah, kayak ada peramal-peramal gitu dah Boy ya. Kita ada briefing tadi. Tebakannya. Oke, Wahyu ya. Wahyu ini ownernya, ini owner ya? Ownernya rendang yang paling terkenal di Kota Payakumbuh, rendang Mak Yus ya? Iya Bang. Betul sekali ya. Iya. Nah, kita basa-basi dulu lah ya. Siap. Ini antara podcast sama talk show ya. Kita tanya dulu lah profil dari owner kita ini. Rendang Mak Yus, Bang Wahyu Hidayat. Wahyu ya? Iya. Ini asli ya Payakumbuh atau gimana ini ceritanya? Rendang Mak Yus ini lahir memang di Payakumbuh. Lahir di Payakumbuh ya? Iya. Namun kalau saya sendiri aslinya orang Solo. Solo Sawasjani. Tapi udah besar dari kecil di Payakumbuh. Dari kecil sampai sekarang di Payakumbuh ya? Berarti yang lahirnya di Solo atau di mana nih Bang? Medan. Lahirnya di Medan. Buka usaha rendang juga di Medan waktu itu. Oh iya, jadi awalnya itu papa saya, orang tua itu buka rumah makan di Medan. Rumah makan, dan alhamdulillah rendang beliau termasuk salah satu produk terlaris gitu. Terlaris ya. Oke. Nah, di tahun 95 kita ada kebakaran. Rumah makan papa saya kebakaran. Itulah alasan sebab muasal kita pindah ke Payakumbuh. Berarti di Payakumbuh nggak bakalan kebakaran gitu? Mudah-mudahan kita berharap nih aman-aman aja. Aman-aman saja, amin ya. Mungkin waktu itu ada sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Iya, benar. Oke. Berarti Mak Yus ini dari nama diambil dari mana ini Wahyu? Mak Yus ini diambil dari nama papa saya. Jadi yang hobi masak itu sebenarnya papa. Iya, laki-laki ya. Yang laki-laki gitu ya. Yang dapat nama perempuan ya biasa. Iya. Jadi papa saya itu hobi masak dan rendang yang di rumah makan beliau dulu itu adalah resep dari nenek. Resep dari nenek ya. Ini gimana ceritanya ini Wahyu? Jadi awalnya itu kita bikin, papa kan punya rumah makan Padang di Medan. Terus rendangnya ini termasuk menu yang best seller. Best seller ya? Iya. Cari-cari ya? Yang paling laku itu rendang. Nah terus karena kebakaran kita pindah nih ke Payakumbuh. Nah di Payakumbuh papa ngerintis bisnis lain. Kemudian sampailah di tahun 2014. Jadi kita punya tradisi tahunan yaitu bikin rendang tumbuk. Rendang tumbuk ya? Oke. Ya, rendang tumbuk ini nggak ada nih di rumah makan Padang, terus kita makan rendang tumbuk ini selalu setiap lebaran ya, sekali setahun ya. Iya, dan itu papa yang masak dari resepnya nenek ini. Oke. Nah setelah itu saya mikir
ini rendang seenak ini kalau pengen lagi maka nunggu lebaran depan nih. Nah, gimana ya caranya kita bisa makan rendang ini kapanpun kita pengen dengan rasa yang sama seperti ini, khas ini. Terus ngobrolin sama papa, kita buka usaha rendang yuk gitu. Oh nggak apa-apa, oke kata papa. Langsung setuju ya waktu itu papa ya? langsung setuju, semangat juga karena Iya. Hobi masak beliau tersalurkan juga Oke. kan. Terus mikir brandnya apa ya? Ya udah pak, nama papa aja. Nah kebetulan kalau di Minang itu kan om itu namanya mama ya Iya, panggilannya. paman ya, mama ya. Paman itu mama di Minang. Nah papa saya itu familia dipanggil Mak Yus. Mama Yus. Nah, karena beliau adalah anak paling kecil dari 7 bersaudara. 7 bersaudara, oke. Nah, ya, jadi dia dipanggil mama. Saya mikir, kenapa nggak Mak Yus aja pak? Oh ya udah kata papa. Akhirnya hadirlah brand Mak Yus ini di tahun 2014. 2014 ya? Iya, Berarti ibaratnya kita mengkomersilkan si rendang ini 2014. Oke, Iya. berarti sudah 7 tahun ya? Alhamdulillah. Oke, berarti ini kan kalau kantor ini apa namanya? Galeri atau workshop atau segala macam ini di Kotonan Nampe atau di mana ini sebenarnya? Oh iya, untuk alamat kita itu untuk store-nya itu ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 88 Payakumbuh. Oke. Itu di daerah Parirantang. Hmm. Nah, kalau untuk kita ada warehouse yang khusus untuk warehouse, pengiriman online-nya Pulau Jawa atau ke luar negeri itu di Jalan Veteran nomor 39. Dulunya itu store kita di sana. Oke. Namun alhamdulillah seiring berkembang waktu, bertumbuh, nah kita pindahin di store kita ini Oke. yang di Jalan Soekarno. Nah, kalau online pemasarannya lebih banyak di mana nih Bang? Di marketplace, di Instagram atau di Facebook ini? Kita pakai semua sih. Pakai semua ya? Pakai semua. Jadi kita mencoba untuk mengikuti tren nih dalam Tren, artian, ya? Behavior customer sekarang itu kan belanjanya serba online. Serba online, serba praktis Ya, ya? serba praktis, mereka malas keluar atau bahkan sekarang bukan malas lagi, memang dilarang keluar. Nah, kita mencoba gimana ya? Dilarang ya? Ya, gimana ya teman-teman ini atau customer ini bisa menikmati rendang enak tapi di rumah aja. Di rumah saja ya? Akhirnya Oke. kita persiapkan, kita bikinlah infrastruktur online-nya. Kita bikin tim yang bikin konten. Iya, iya, iya. Kita buat tim yang untuk jadi customer sales yang bisa balas via WhatsApp gitu. Terus kita juga aktif beriklan di sosial media. Kita pakai FB Ads, IG Ads. Semua ya dipakai Iya. ya? Juga di e-commerce juga kita maksimalin. Jadi gayung bersambut nih ketika tren bergeser ke online. Nah, kita alhamdulillah udah siap dengan infrastruktur online-nya. Oke, kita sudah semua udah disiapkan berarti ya. Alhamdulillah. Oke, tapi di Instagram centangnya masih belum centang biru ya? Belum centang tapi di biru. Facebook sudah saya lihat centang biru gitu Di ya. Facebook udah centang biru. Mohon dukungannya biar centang biru segera nih IG Oke, kita. oke, ini menarik ini ya. Nah, ini Bang ada pertanyaan klasik juga. Ini sudah berapa banyak nih yang terlibat di sana atau teman-teman yang membantu karyawan lah ya ini anggota-anggotanya di sana. Tim kita sekarang ada. Tim ya? Iya. Nah, di Mayus itu kita panggilnya tim, tapi saya manggilnya tuh bukan karyawan tapi adik-adik. Adik-adik ya, Iya. oke. Kita ada 35 orang. 35 orang, Iya. termasuk reseller, beda ya? Oh beda, Reseller udah berapa orang nih Bang? sekitar 160 reseller. 160 ya? 160 reseller. Banyak sekali ini ya. Masih pemula bang, Cih. harus banyak belajar. Semua orang yang sedang posisinya di atas memang jawabannya selalu seperti itu ya. Saya masih pemula, saya masih belajar, saya masih berproses. Ampun. Orang cerdas pasti seperti ini. Beliau juga ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya, Kabupaten 50 Kota ya. Alhamdulillah ya bang. Ini Percaya Bang. teman-teman ya. Oke, ini sebagai ketua HIPMI ya. Iya. Ini rendang apakah Bang antusiaskan di sana? Ini Haji Mumpung ini ya. Ini gimana ini Bang? Apakah Iya. Jadi kalau di HIPMI ini itu kan lebih global ya. lebih global ya? Banyak bidang usaha, ada teman-teman yang anggotanya kita tuh dari bisnis peternakan,
rumah makan, kafe, pariwisata. Iya. Kalau di HIPMI sih kita lebih general ya. General ya. Oke. General, kita akomodir atau kita ngadain program itu memang untuk umum. Yang bisa kompatibel lah dengan semua bisnis teman-teman. Oke. Tapi abang di sana sebagai ketua ya. Alhamdulillah. Apakah karena brand rendang? Nggak tahu juga. Karena ini sih mungkin karena teman-teman dukung terus mempercayakan ya. Saya sebenarnya nggak siap juga kan? Nggak siap juga. Nggak siap ya? juga. Aduh. Soalnya banyak senior yang lebih apa ya, lebih layak. Ketika gitu. orang bilang nggak siap, sebenarnya beliau merasa paling siap itu. Ampun banget. Itu saya sangat yakin karena nggak mungkin semua orang-orang yang memilih sembarangan ya. Oke, kita lanjut masalah rendang tadi bang. Nah ini Kota Payakumbuh di brand ini ya menjadi kota rendang. Ini keuntungannya untuk abang pasti ada ya. Untuk Mak Yus. Iya. Oke, bukan untuk abang pribadi lah, untuk Mak Yus. Kalau abang pribadi pasti materinya ya. Ini untuk Mak Yus. Apa sih keuntungan terbesarnya dari Mak Yus bang ketika Kota Payakumbuh di brand menjadi kota rendang? Kan ini digembor-gemborkan, digencar-gencarkan. Iya. Kemarin juga sampai menjadi ini ya, masuk API Award kan. Iya. Kampung Rendang dan Balai Keliki ya. Keuntungan terbesar dari Mak Yus ini apa sebenarnya? Yang kita rasakan dampak positifnya itu memang ekosistem pengusaha rendang itu jadinya oke, solid, terus informasi yang kita dapatkan itu lebih cepat, terus dukungan dari pemerintahan, baik itu perizinan, mulai dari perizinan izin edar misalnya, kemudian halal, sertifikasi halal, sampai ke untuk izin-izin untuk kita bisa untuk ekspor. Nah itu semua dipermudah karena memang pemerintah kita ini support banget nih ke pengusaha rendangnya. Ke pengusaha rendang. Ya, sebagai bentuk nyatanya juga kita kan ada Koperasi Sentra Rendang nih. Iya ada ya. Nah, di Payakumbuh ini Wahyu juga sebagai ketua ya di sana ya. alhamdulillah dipercaya teman-teman juga, Bang. Oke. Jadi dengan adanya koperasi ini kita bisa gimana ya? Kita bisa akses informasi lebih banyak. Terus kita bisa tembus pasar ekspor itu lebih mudah Sampai karena ke Belanda ya. Iya, karena pertama kita memang bareng-bareng, kemudian dukungan secara peralatan atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk produksi rendang skala besar itu pemerintah kota udah sediakan untuk kita gitu. Sudah ada semua ya, sudah disediakan. Oke, Wahyu. Yang saya tahu rendang, semua masyarakat baik di Sumatera Barat ini maupun yang buka rumah makan di luar ya, semuanya bisa lah bikin rendang ya. Bahkan yang terenak juga saya yakin nggak rendang Mak Yus saja ya. Mungkin rendang Mak Yus. Ya, banyak sekali. Yang lebih enak, ya. Apalagi yang tinggal di perkampungan ya, itu sangat enak. Sebenarnya ini kenapa nih? Mak Yus apa sih yang dijual sebenarnya sehingga rendangnya terkenal baik yang di lokal maupun internasional ataupun nasional? Apa sih yang dijual sebenarnya? Tapi jangan jawab dulu ya. Oke. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Taki dan sanak Dene TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, Wahyu Hidayat, ownernya Mak Yus Rendang ya, rendang Mak Yus ya. Rendang Mak Yus. Rendang Mak Yus ya, rendang yang sudah 7 tahun terbrand terkenal di Kota Payakumbuh ya. Oke, kita pertanyaan di segmen 1 tadi belum sempat dijawab sama Wahyu ya. Ini sebenarnya apa yang dijual? Kalau rendang semua orang bisa bikin rendang. Kalau enak belum tentu Mak Yus yang paling enak ini. Ini menurut saya ya. Kalau Wahyu tentu tidak mungkin mengatakan rendang orang lain paling enak. Tapi kalau Wahyu sportif sih bisa aja ya. Oke, sebenarnya apa yang dijual ini sebenarnya Wahyu? Jadi kalau kita mengambil contoh yang lebih besar gitu Bang, kayak McDonald, itu penjualan burger paling gede itu termasuk ya dia lah, dia brand dengan yang populer untuk burger, penjualan paling gede. Tapi kalau kita compare nih dengan burger-burger yang lain, masih banyak yang lebih enak. Iya, pasti ya. Masih banyak yang lebih enak dan ya jauh lah kalau dibanding dengan McD. Tetapi kenapa McD bisa paling laku? Karena memang antara enak dan laris itu beda. Nah, pemahaman antara enak dan laris itu beda.
kita ngejar larisnya dulu nih. Larisnya Ngejar dulu laris. ya, oke. Iya. Karena kalau kita klaim rendang kita enak, semua juga klaim gitu. Iya, pasti. Ya, tapi apa sih sebenarnya yang dibeli customer? Sebenarnya yang dibeli customer itu adalah brandnya. Brand ya? Ya, brandnya, Ada trustnya terhadap brand tersebut. Oke. Terus kita ngebangun brand association di dalam benak customer. Jadi ada semacam persepsi yang kita bangun di benak customer bahwa rendang Mak Yus ini enak, bahwa rendang Mak Yus ini asli Minang, bahwa rendang Mak Yus ini higienis, bahwa rendang Mak Yus ini berbeda. Nah, itu yang coba kita komunikasikan terus melalui campaign-campaign kita di Facebook Ads, Iya, di IG media sosial Ads, ya. Dan itu memang butuh waktu untuk awalnya. Kalau saya lihat itu sampai 7 kali mereka terpapar iklan kita, baru mereka trust untuk klik loh. Belum 7 beli. kali terpapar ya? 7 kali terpapar iklan kita, baru mereka klik. Nah, setelah itu baru mereka masuk ke website kita. Nah, di website itulah kita menjual bukan dari diri kita. Maksudnya kan banyak belilah rendang saya enak. Who cares? Customer mana peduli dengan itu? Yang mereka peduli produk Anda nyelesain permasalahan saya di bagian mananya. Oke. Nah, kita bangun di website kita bangun kegelisahan customer, kita angkat nih. Kita giring mereka kayak misalnya ini, Anda sibuk kerja. Atau Anda ibu rumah tangga yang sibuk ngurusin keluarga. Terus atau Anda nggak punya waktu untuk me time. Terus Anda lagi ngumpul keluarga. Berarti ini memanfaatkan isu ya, Iya. memanfaatkan kejadian yang sedang terjadi ya. Ini licik juga nih ya. Oh bukan. Secara marketing sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Anda mau ada acara keluarga tapi ribet masak, nggak sempat masak ataupun mau masak. Rendang ini 8 jam loh, ribet loh. Nah, kita bangun istilahnya building fear. Iya. Kita bangun ketakutan customer dulu. Seakan-akan kita sedang ngobrol kayak gini ya. Iya, kayak ini, kayak iklan obat jantung misalnya. Beli obat jantung orang nggak mau beli apaan? Tapi kalau dibilang, tahu nggak usia segini anak tuh rentan banget tuh untuk sakit jantung. Risetnya begini. Nah, kita ngambil ininya juga, pola-pola mereka. Terus baru di website di bagian bawah selanjutnya itu kita kasih, kitalah solusinya. Jadi bukan tentang produk tapi how to offer the product to customer gitu sebenarnya inti dari marketing itu. Nah, kita memang jual melalui perspektif customer. Mereka memang gelisah kan. Rata-rata customer kita memang ibu-ibu usia 35 tahun ke atas yang memang udah punya rutinitas dan kesibukan. Dan sisi lain mereka adalah orang-orang yang punya ekonomi yang udah mature gitu. Nah, itulah target market kita. Kita fokus jualan ke mereka nih. Fokus ke yang seperti itu ya. Akhirnya mereka punya kebanggaan untuk beli ini ya. Iya, kita menjadi solusi mereka jadinya. Ya. Dan kemasan ini juga sangat menarik ya. Ada kebanggaan tersendiri ketika sudah ada kemasan ini di rumah ya. Ini ibaratnya kalau kita nanemin ke customer tuh, kalau beli rendang Mak Yus tuh seolah-olah kamu udah pernah datang ke Minang gitu, Minang gitu. Betul sekali ya. Memanfaatkan situasi juga pintar ini ya. Ini kalau saya sebagai bintang iklan ini bisa saja. Ini saya suka membuli ya. Anda jomblo malam minggu sendirian makan rendang. Biar nggak pusing dan biar bahagia ya. Tuntaskan kesedihan Anda dengan memakan rendang. Asik. Dengan melihat brand ini aja, dengan melihat bingkisan ini saja Anda merasa bahagia ya. Anggap kemasan ini menjadi pacar Anda ya, lupakan mereka. Atau bisa juga nih Bang, taklukkan mertua Anda dengan ini. Ya, taklukkan mertua Anda dengan ini ya, jangan dengan rendang yang dibungkus plastik bening ya. Iya benar. Menarik. Iya. Iya benar kan? Ya isinya kan sama-sama rendang. Sama-sama rendang. Tapi how to offernya ini loh yang bikin beda ya. Ini dibungkus semenarik mungkin. Ya ini cuma dengan plastik kemudian pakai karet ya. Beda ya. Cara calon mertua ini menerima ya. Ini serius nggak sih mau jadi menantu saya gitu katanya. Jadi buat yang mau lamaran ada satu syarat yang mesti dilengkapi.
yaitu rendang. Rendang. Iya, biar proses lamarannya atau menaklukkan hati mertuanya gampang. Oke. Oke. Boleh. Oke. Wahyu ya. Iya. Ini kita bicara yang di samping Wahyu ini. Iya. Rendang kerbau premium. Ah, iya. Ini maksudnya gimana? Ini asli kerbau ini. Iya. Oke. Kerbau yang disembelih memang rendangnya dari daging kerbau ya. Iya. Oke, Wahyu bisa diiniin ya, bisa Di kita sini, Bang. Wahyu perkenalkan kenapa memilih kerbau gitu. Iya. Biasanya kan rendang identik dengan sapi ya. Sapi. Oke, kenapa ini kerbau? Jadi kita memang produk mainstream kita juga ada rendang daging sapi, termasuk salah satu yang best seller. Tetapi kenapa sih kita mengangkat rendang kerbau premium ini? Karena sejatinya makanan yang luhur, makanan adat yang eksklusif di Minangkabau itu daging kerbau. Ya. Karena as we know, kita semua nih baru makan daging kerbau kalau ada acara adat Batagak Pengulu, Iya, ya, atau Barale acara Datu adat, ya, Barale Datu. Datu, acara adat yang besar. Nah, saya mikir gimana ya? Balik lagi nih kayak saya ngeluncing renang tumbuk di awal dulu. Gimana rendang yang se-eksklusif ini bisa kita nikmati kapanpun dan dimanapun. Nah, saya kepikiran juga nih rendang kerbau kenapa nggak kita bikin dia memang premium tapi kita bisa suggest ke semua customer kita. Oke. Karena Minang sendiri Minangkabau. Kalau di penggal-penggal tuh Minang kerbau. Ada tanduk kabaunya di rumah adat. Kenapa sih nggak ada yang jual rendang kerbau secara ini dikomersilkan kan? Bukan halal ya? Iya, padahal halal dikomersilkan. Nah, kita mikir, wah kita harus bikin yang eksklusif ini biar dinikmati oleh seluruh khalayak Indonesia ini, seluruh masyarakat Indonesia. Itu sih Bang, itu sebenarnya niat awalnya, ya. iya. Dan sesuai dengan filosofi rendang ini kan ada 4 ya. Ada daging, ada kelapa, ada cabai, ada bumbu ya. Iya. Ada nenek mama, ada alim lama, ada masyarakatnya, Iya. ada pemuka agama ya, semuanya ada di sana ya. Apakah nah ini sebagai owner dari Mak Yus atau Mak Yus secara besarnya menerapkan filosofi itu ketika menjual rendang juga. Iya. Kita berangkat memang kan dari makanan adat ya. Ya, oke. Kayak rendang tunggu makanan adat keluarga kita. Rendang kerbau ya makanan adat. Cuman kita lebih ke ini sih. Lebih fokusnya itu secara story rendang ini udah oke gitu. Oke. Storynya oke, terus popularitasnya udah oke. Tapi kan nggak gampang didapatkan di mana-mana kadang. Terutama kayak di luar negeri tuh. Rendang udah mendunia terlezat di dunia versi CNN. Tahun 2011. Iya, tapi giliran orang pengen nyoba nggak ada barangnya. Nah, kita fokusnya ke sana sebenarnya. Kita fokus gimana caranya rendang ini selain top tapi available di berbagai belahan dunia gitu. Dan sedikit kita cerita tentang culture perusahaan kita. Jadi kalau culture di Mak Yus sendiri, kita adalah berangkat dari bisnis keluarga dan kita kelola dengan budaya kekeluargaan dalam melaksanakan operation atau aktivitas di perusahaan tim ya. dengan tujuan mendelivery value keluarga ini untuk semua keluarga yang ada di dunia. Dalam artian kita berharap impian kita, dream kita ini mungkin terkesan muluk bagi kebanyakan orang. Ya, tapi terkesan gila lah ya. Iya, terkesan gila, tapi saya berharap itu bisa terjadi suatu waktu nanti. Saya berpikir gimana caranya setiap meja makan di setiap rumah itu punya rendang. Mereka punya rendang dan rendang ini terhidang di meja makan mereka. Nah, itu impian kami dari Mak Yus. Jadi setiap acara kehangatan keluarga itu selalu hadir nih rendang menjadi bagian. Berarti nggak harus menunggu sekali setahun ya? Iya. Nggak harus menunggu Lebaran ya? Oke, berarti itu keinginan terbesar dari itu mimpi sendiri. kita. Mimpi kita ya, oke. Dan itulah kenapa saya selalu pakai baju ini. Rendang untuk dunia. Oke, ini nggak ada lagi bajunya satu lagi. Siap kita siapin buat Daboy ntar. Siap. Oke. Ukuran baju masih yang lama kan? Masih. Waduh, kayak sudah kenal lama kita ya. Saya kenal sekali Mak Yus tapi nggak kenal ownernya. Oke, padahal kemarin juga pernah
ownernya sendiri ya mengambil hadiah langsung ya, bukan hadiah sih, piagam penghargaan dari BI ya, Bank Indonesia ya, wirausaha terbaik ya. Ini dalam kategori apa nih sebenarnya? Kenapa mendapatkan itu? Iya, jadi awalnya kita itu kan masuk dalam UBI, Wirausaha Bank Indonesia. Wirausaha ya, oke. Ya, terus kita melakukan program bootcamp dan semuanya. Ternyata ada penilaian. Saya nggak ngeh juga awalnya ada penilaian. Ternyata ada penilaian dari progres perkembangan usaha kita selama pandemi. Oke. Dan alhamdulillah Adnan Makyus dipilih menjadi perusahaan dalam kategori perkembangan perusahaan tersignifikan ya. Tersignifikan di masa pandemi di tahun 2020. Dan bertepatan dengan pandemi. Nah, alhamdulillah kita terpilih itu, kaget juga awalnya. Oh, ternyata ada ininya ya, ada pengadu gerahannya juga ya. Gitu. Secara silent ya. Oke. Padahal kita ya ini aja ya, nothing tulus aja gitu. Kita udah dibimbing, udah didampingi, ya kita praktekin lah ilmu-ilmu yang diberikan. Alhamdulillah bertumbuh dengan baik gitu. Oke. Tadi saya tertarik kata Wahyu tadi tahun 2011 ya. Rendang menjadi masakan terlezat di dunia ya, versi CNN internasional ya. Tapi tahun 2021 saya dengar kemarin rendang nomor 11 ini. ya nomor 1 itu kari, kalau nggak salah itu masakan Thailand ya. Ini kenapa nih, padahal rendang yang ini isunya udah nasional dan internasional ya. Padahal rendang, apalagi di Kota Payakumbuh, apalagi Makyus, sudah di brand, sudah gembor-gembornya. Ini kenapa ini? Apakah Kota Payakumbuh dan Makyus kurang bisa mempromosikan membran lebih oke lagi sehingga di tahun 2021 menjadi nomor 11? Tapi jangan jawab dulu ya, kita break sejenak. Oke, dan sana dan TV pemirsa Otaki kembali lagi bersama saya, dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Wahyu Hidayat ya, ownernya Rendang Makyus. Nah, ini Wahyu, di segmen 2 tadi belum sempat dijawab pertanyaan saya ya. Kenapa tiba-tiba menjadi nomor 11? Padahal tahun-tahun lalu 2011 menjadi nomor 1 ya, rendang masakan terlezat di dunia versi CNN. Ini kurang promosi apa kurang ngasih ini ke masyarakat, ke dunia luar, gimana ini ceritanya Wahyu? Apa atau ada yang kurang bagi pemerintah Indonesia lokal maupun nasional memberikan sesuatu untuk rendang sehingga ratingnya turun turun? Ini apa sebenarnya yang terjadi menurut Wahyu ini? Ini menurut asumsi pribadi saya. Asumsi pribadi ya, jangan Makyus lah. Iya, asumsi pribadi saya. Jangan atas ketua HIPMI. Iya, dan sesuai dengan kedangkalan saya gitu Bang kan. Menurut saya memang ketika rendang ini dinobatkan menjadi makanan terlezat di dunia tahun 2011 itu, saya merasa popularitas rendang ini mendahului kapabilitasnya atau kemampuannya. Mendahului kemampuan? Iya. Dia namanya udah tersohor, tetapi kapabilitasnya si rendang ini tidak sesuai dengan popularitasnya. Sehingga ketika orang, makanan terlezat di dunia rendang, tapi rendangnya belum available di mana-mana. Rendang itu masih susah untuk didapatkan. Akses ke produk rendangnya sendiri itu masih sangat-sangat terbatas. Ntar saya potong. Berarti rendang Makyus kan sudah sampai ke Belanda ya? Iya. Ke Belanda dan ke negara mana lagi ini? Kita ada ngirim ke US ya, Amerika berarti ya? Iya, ke New York, terus ke Tokyo ya, Jepang ya, terus ke Australia, ke Sydney, terus kemana lagi waktu itu, ke Singapura. Kita punya reseller juga di Singapura. Punya juga reseller Singapura. Nah, udah dikirim nih ke banyak negara. Tapi kalau menurut saya, dengan sebesar itu potensi pasar rendang, potensi pasar rendang ini untuk lokal aja, untuk domestik aja kita coba hitung riset kecil-kecilan, itu ada di 2,2 triliun setahun. 2,2 triliun ya, itu uang semua ya? Uang semua. Belum masuk pasar luar nih. Nah, itu butuh kolaborasi dari kita sama-sama pengusaha rendang untuk bisa menaklukkan pasar lokal dan pasar internasional. Berarti kita nggak bisa sendiri ya? Iya, nggak bisa sendiri. Kolaborasi itu sangat penting untuk kita bisa memang mendistribute, untuk bisa menyediakan rendang ke berbagai negara, sehingga ketika orang
anggaplah orang Eropa atau Belanda, Dutch gitu, dia pengen rendang, nah dia bisa dapetin nih. Even itu nggak rendang Mayus, tapi siapapun itu, Pokoknya rendang ya. pokoknya rendang bareng-bareng kita bersama-sama. Gimana caranya rendang ini tersedia di berbagai tempat di belahan dunia ini. Jadi ketika orang pengen rendang, ada. Nah itu sih itu sebenarnya yang sehingga rating si rendang ini juga naik kan? Terus naik ya? Terus naik. Ya. Kayak sekarang kata Daboy yang nomor 1 itu kari ya? Kari dari Thailand ya? Kari dari Thailand. Saya ngelihat kari itu udah masuk dalam menu culture di berbagai negara. Sudah ya? Iya. Oke. Kayak di Jepang mereka makan kari, di Malaysia kari, di Eropa menu-menu kari itu udah available di sana. Terus ketika kita melakukan riset online-nya di marketplace online atau tren pasar yang bagi produk-produk seasoning, bumbu segala macam, kari termasuk yang best seller. Karena memang dia tersedia di berbagai platform online di kayak Amazon, eBay, Alibaba dan semua yang online itu, marketplace online itu, kari itu tersedia di mana-mana sehingga orang bisa ngerasain enaknya, orang dapat experience pertama kali mencoba. Experience ya. Iya. Sementara nih rendang udah populer, udah terenak di dunia, tapi orang belum bisa mengakses experience pertama makan rendang itu. Iya, belum bisa mencicipi lah. Belum bisa cicipin gimana mau bilang enak. Iya. Nah, itu yang jadi apa ya? Yang jadi PR buat kita pengusaha rendang atau pecinta rendang. Itu sih menurut saya. Berarti harus nih ya. Iya. Ini yang terasa nih ya. Iya. Oke, nah Wahyu, selama ini rendang yang Wahyu jual apa aja nih? Ini pertanyaannya klasik nih ya. Iya. Ini kalau masyarakat tahu ya rendang aja yang dijual ya. Iya. Tapi saya yakin Wahyu tidak menjual rendang semata-mata rendang. Ini apa saja nih? Oke lah dalam bentuk produknya. Apakah rendang aja atau juga bumbunya? Atau juga cabenya atau kelapanya? Ini apa nih Wahyu? Oke. Jadi kalau untuk rendang kita jual rendang mainstream ya. Rendang daging. Rendang daging sapi ya. Kemudian yang produk uniqueness kita ada rendang tumbuk sapi. Itu rendangnya daging digiling terus dibulatkan. Kayak bakso. Kayak bakso tapi nggak pakai tepung. Oh itu yang waktu dikirim untuk jemaah haji ya? Iya. Oke. Iya dikirim untuk jemaah haji. Tujuannya itu karena kan jemaah haji rata-rata usia 50 tahun ke atas. Jadi kalau rendang tumbuk ini pas digigit itu lumer dagingnya. Nah itu keunggulan dari rendang tumbuk sapi. Terus kita untuk para pecinta ayam, kita ada juga varian rendang tumbuk ayam. Kemudian kita ada rendang paru, rendang daging sapi suwir. Terus yang jengkol mania juga kita akomodir hasratnya ini dengan rendang jengkol. Kemudian ada yang tak lain dan tak bukan rendang kerbau premium. Rendang kerbau premium. Iya. Jadi ini kita pas makan rendang kerbau premium ini rasa-rasa lagi ikut acara adat gitu. Rasa-rasa lagi acara Batagak Pangulu. Kita ada ngeliat datuk-datuk kita nih di depan kayaknya gitu. Nah, terus yang terakhir kita juga ada snack-snack kayak pisang sale. Oh juga ada ya. Keripik balado dan itu kalau yang untuk snack itu produk kita kerjasama dengan IKM lokal juga. IKM lokal ya. Kemudian yang terakhir yang baru kita launching juga, maaf nih banyak yang ini banyak promo produk jadinya. Sambalado Nusantara ya. Iya. Kita bikin brand Nusambal. Nusambal. Iya, sambalnya Nusantara. Nah, itu brandnya. Ini menarik ya, berarti banyak sekali produk yang disediakan ya. Iya, satu lagi lupa lagi. Kita juga ada bumbu instan rendang. Bumbu instan. Iya. Itu untuk menjawab kayak kemarin lagi musim Kurban, Idul Adha. Nah, kita jual bumbu instan. Jual bumbu instan. Nah, jadi orang-orang bisa masak rendang dengan daging yang mereka punya. Biasanya kan kalau rendang kan 8 jam tuh. Nah dengan bumbu instan ini 1 jaman juga udah kelar. Tapi rasa sama dengan rendang Mayus. Nah, terus ya itu sih kita bikin tutorialnya juga di YouTube bagi ibu-ibu yang pengen masak. Nah kita sedia tutorialnya juga. Gitu-gitu. Ini menarik ini ya. Berarti nggak satu produk ya, banyak sekali ya. Sekarang Wahyu, Payakumbuh, kota Payakumbuh khususnya. Membrandkan diri menjadi kota rendang. Berarti kan ada yang diberikan secara tidak langsung ke pengusaha rendang di kota Payakumbuh.
Maiz apa yang sudah Maiz berikan untuk Kota Payakumbuh nih? Efek baliknya lah, timbal baliknya untuk Kota Payakumbuh. Ketika orang memberikan, kita kan juga memberikan juga lah ya. Ini apa yang sudah diberikan oleh Maiz untuk Kota Payakumbuh ini? Ya, salah satu pengabdian kita yaitu tadi jadi ketua koperasi sentra rendang. Itu lebih ke jabatan sosial. Kita mengabdi di sana untuk bisa mempersiapkan nih menaklukkan pasar ekspor ini. Jadi buat teman-teman yang pengusaha rendang yang tergabung, kita mulai melakukan seminar pendampingan supaya teman-teman ini bisa naik kelas nih. Itu sih bentuk sumbangsi sosial kita nih buat teman-teman IKM rendangnya, IKM rendang Payakumbuh khususnya. Memberikan seminar ya? Ya, seminar gimana caranya semua pengusaha rendang ini bisa scale up dan bisa punya mental kolaborasi yang Collab ya? Ya, collab dan bisa akhirnya kita bisa bareng-bareng menaklukkan pasar internasional. Nah, iya. Berarti seperti kata Wahyu tadi, kita nggak bisa sendiri ya, harus rame-rame ya. Harus bareng-bareng. Ini bahasa kasarnya ini kroyok ya. Kita kroyok ya. Kita kroyok rame-rame. Ini kan bisa saja Wahyu berpikirannya agak sempit ya. Kenapa kita harus gabung ke sana? Kenapa kita sibuk ke sini? Mending kita jual aja brand kita sendiri tanpa harus ini itu. Kan enak kan? Tapi juga sepertinya Wahyu berpikir ya, kalau pengen sendiri nggak ada saingan, mending kita jualan di hutan ya. Iya, benar. Karena sukses itu enaknya bareng-bareng. Sukses itu enaknya bareng-bareng ya. Apalagi saling dorong ya. Iya. Wahyu, ini kan rame-rame. Nah, ini maaf kata ini, setiap brand yang sudah tenar, pengusaha yang sudah terkenal, sudah memberikan semacam sumbangsih kegiatan sosial belum? Nah ini. Gitu. Ya, ini yang saya tahu, saya ngerti ya, pasti. Kalau Wahyu mau jawab silahkan, kalau dianggap ria nggak apa-apa. Ria nggak boleh, janganlah bang. Iya. Kita gimana ya? Kita takutnya itu tadi ya, takut terkesan ria. Iya. Namun mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi motivasi juga buat teman-teman, dan bisa jadi evaluasi juga buat kita, dan bisa pemicu juga buat kita meningkatkannya selanjutnya. Yang kita lakukan itu biasanya kita ada program namanya Maiz Berbagi. Maiz Berbagi ini kita menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan, terus kita distribute nih ke masyarakat, ke tetangga-tetangga dari tim kita. Ya, tim kita nih punya tetangga nih, rata-rata kan banyak yang dari kabupaten, ada yang dari tanah datar juga. Nah, kita minta bantu untuk nge-survei nih tetangga-tetangga mereka, terus kayak ke panti asuhan, panti jompo. Nah, setelah itu kita data, nanti kita distribute nih kebutuhan mereka apa. Mereka butuh sembako, kita sediain, kayak pandemi kemarin. Pasti ya. Nah, kita gencar juga kayak untuk panti jompo kebutuhan popok atau makan. Nah, kita siapkan. Dan juga kalau yang untuk di Kota Payakumbuh, kita ini hari Jumat biasanya kita tapi belum rutin sih. Kita berharap setelah ini bisa rutin. Hari Jumat kita beli beras. Nah, terus kita sisir nih di seputaran Kota Payakumbuh. Misalnya ada yang lagi ngumpulin atau mulung sampah, kita berhenti, turun, kita kasih beras. Terus ada bapak-bapak yang jualan mainan atau pakai becak. Terus kita lihat, kita kasih beras. Nanti kalau ada yang seperti itu kabarin saya ya. Nanti saya pura-pura mulung sampah. Aduh, ampun bang. Ini nggak ria ini ya, tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Kalau dianggap ria ini dosanya biar saya yang nanggung. Ampun bang. Berarti yang penting kesejahteraan tim, kan? Feli, kan Feli, jujur ya, Feli sekretaris eksekutifnya ya. Bang, ini terakhir bang, harapan abang untuk rendang secara global dan rendang untuk Maiz apa bang? Ada yang ingin abang sampaikan, pesan-pesan, harapan segala macam, terserah lah mau ke siapa, silahkan bang. Iya, mimpi saya sesuai dengan baju yang saya kenakan ini, kemanapun saya pergi, rendang untuk dunia.
kenapa bukan Mak Yus untuk dunia? Karena kecintaan kita terhadap rendang ini melebihi dari kepentingan pribadi kita gitu. Intinya gimana rendang ini bisa tersedia di setiap piring, terhidang di atas meja makan di setiap rumah yang ada di dunia. Jadi yuk kita bareng-bareng, kita persiapkan diri, kita pantaskan diri, sehingga ketika peluang pasar internasional atau dari manapun datang, kita siap menjawabnya. Dan kita bisa scale up bareng-bareng. Dan saya mimpinya yaitu rendang ini menjadi bagian budaya dunia gitu. Menjadi bagian budaya dunia. Iya. Jadi misalnya kayak di Belanda nih, rendang ini melekat nih dalam keseharian mereka. Ada kebanggaan tersendiri ketika membeli rendang ya. Iya, mimpi saya tuh seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan kalau bareng-bareng. Ya. Karena ini PR yang besar untuk kita bersama, dan market size-nya juga besar. Kayaknya untuk Mak Yus sendiri nggak kuat juga deh. Makanya butuh bareng-bareng. Yuk sama-sama pataskan diri, bareng-bareng kita. Mudah-mudahan kita punya koperasi sentra rendang yang bisa menjadi paguyuban untuk pengusaha rendang. Yuk kita bareng-bareng persiapkan diri, naik kelas bareng-bareng. Naik kelas ya. Agar rendang bisa menjadi makanan untuk dunia. Benar-benar untuk mendunia ya. Kita berharap seperti yang kita lakukan sekarang ya. Ketika kita membeli pizza ya, kotaknya menjadi stories ya di Instagram segala macam kita posting ya. Begitu juga hendaknya rendang di luar sana ya. Dan kita mulai dulu dari sini ya. Dari sini. Ya, jangan makanan cepat saji di luar yang kita bangga-banggakan. Iya. Sementara kalau bisa nih orang bule-bule atau orang Eropa itu bangga dia makan rendang. Iya. Wah, kalau gak makan rendang nggak trendy. Nah, itu harapannya. Terus sekali. Oke, ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan dan kita bincang-bincangkan, tapi karena durasi ini Bang ya. Lain waktu dan kesempatan kalau Bang bersedia lagi, Wahyu bersedia boleh lah ya. Kita undang lagi ya ke sini ya. Kita bincang-bincang lagi. Sebenarnya pemirsa masih banyak yang ingin saya tanyakan tentang rendang Mak Yus ini yang mana telah mendunia sekali ya, sudah diekspor keluar ya. Dan brandnya juga bukan orang-orang sembarangan ini ya. Dan sering diliput oleh media nasional, walau kita apalah ya. Hanya TV lokal ya, tapi beliau bersedia hadir di sini ya. Oke, makasih. Yang penting ini, meskipun kita di Payakumbuh, startnya dari kampung, tapi untuk dunia. Oke, startnya untuk dunia. Nah ini terakhir nih, karena ada waktu kita sedikit lagi. Terakhir nih ya, tolong ya, operator di belakang terakhir ya. Ini kan sudah dari 2014. Dari 7 tahun. Sudah ada yang memanfaatkan atau belum ini? Maksudnya begini ya, ketika ada momen-momen tertentu, ayo Wahyu, kita bikin spanduk besar-besar. Wahyu, foto Wahyu di sini sebelah kiri, saya sebelah kanan. Selamat datang di Payakumbuh. Atau selamat menuju Papua, PON Papua 20 ya, semoga menang. Saya Wahyu, owner Mak Yus, dan ini pejabat 2024. Sudah ada yang memanfaatkan belum dari dulu? Yang mulai meminang udah. Tetapi udah ya. Tetapi sejauh ini saya tidak berpikir ke arah sana. Ya. Karena memang mimpi kita itu di Mak Yus pengen fokusnya di rendang aja nih. Rendang aja ya. Cukup yang populer brandnya. Brandnya aja. Brandnya aja. Oke. Kita di belakang layar aja. Biarlah teman-teman yang maju, yang di kancah itu, di ranah itu. Biarkan teman-teman ya. Ya kita support aja, baik itu dengan doa. Nah, itu sih. Doa aja lah dulu ya. Ya kita bantu dengan doa. Saya pengennya kalau mau support ya doa ya. Toh pun kalau saya mau menjabat, mudah-mudahan jadi presiden rendang lah. Presiden rendang ya. Dunia, udah itu aja. Gitu. Oke ya, kita Wahyu mendoakan, mereka juga mendoakan ya. Sekedar doa ya, jangan proposal dikirim ke Mak Yus ya. Berusahalah sendiri ya. Oke Wahyu, terima kasih ya hadir di sini. Mohon maaf nih ya kalau ada salah kata. Sama-sama Bang Boy. Mudah-mudahan apa yang Wahyu impikan, apa yang Wahyu harapkan cepat atau lambat menjadi kenyataannya. Kita berharap cepat sekali ya. Dan Mak Yus, dan seperti kata Wahyu tadi, rendang ya, bukan Mak Yus ya, benar-benar mendunia dan menjadi hidangan di setiap rumah makan dan setiap meja makan ya. Oke, terima kasih Wahyu. Ya, terima kasih banyak Abang. Oke, cukup sekian
Otaki kali ini pemirsa. Mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Terima kasih sudah menonton. Karena ini ya, dari bincang-bincang kita bersama narasumber, bersama Wahyu bintang tamu, ada 2.301 kesimpulan ya. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan ya, mengutip dari kata-kata Wahyu, bahwa segala sesuatu itu kalau ingin melegenda, ingin mendunia, yuk keroyok rame-rame kita bekerja sama, kolaborasi ya. Seperti itu ya, nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri ya. Kita bukan kata kapitalisme ya. Bukan keuntungan pribadi. Cukup sekian, karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan pengusaha rendang, minimal di kota Payakumbuh. Jangan memanfaatkan situasi, apalagi untuk tahun-tahun ke depannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.